Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini tanggal 28 April 2019. Kalau kita menghitung kembali mundur ke belakang, berarti saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sudah ada 28 hari semenjak Yesus bangkit dari antara orang mati. Ataupun sudah ada 28 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sudah 28 hari. Dari 28 hari ini kita tidak tahu sudah berapa ratus kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kalau kita menghitung juga ke depan, saudara dikasihi Tuhan Yesus, ada sekitar 12 hari lagi, maka umat Kristiani di penjuru dunia akan memperingati ataupun Yesus naik ke surga. Dan dari kenaikan Yesus ke surga sampai kepada pencurahan Roh Kudus ada sekitar 10 hari. Jadi Yesus naik ke surga, 10 hari dia di sana, baru Yesus mencurahkan Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan Hari Raya Pentakosta. Jadi kalau kita hitung saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai dari kebangkitan sampai pencurahan Roh Kudus ada sekitar 50 hari lamanya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya ya menjelang perayaan Hari Raya Pentakosta, secara khusus jemaat ataupun gereja-gereja yang beraliran Pentakosta ataupun Betel ataupun karismatik, mereka senantiasa membicarakan tentang Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Bagaimana peran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini? Apa pekerjaan daripada Roh Kudus? Apa yang dikaruniakan, apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada jemaat? Apakah Tuhan Yesus ketika dia naik membiarkan begitu saja jemaatnya sehingga jemaatnya terlantar? Tidak, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Ada janji Allah, ya, ada janji Yesus ketika dia naik ke surga. Dan itu dicurahkan pada saat hari ke-50. Dan itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi menyimak beberapa pujian berkaitan dengan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, ya. Dan pada saat pagi hari ini juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Sebenarnya ini satu perikop, tapi nanti kita akan baca mulai dari ayat yang ke-7. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu, katakan haleluya. Baik, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Kaum Adam membaca ayatnya yang ganjil dan kaum Hawa membaca ayatnya yang genap. Ya, sekali lagi, kaum Adam membaca ayat yang ganjil, kaum Hawa membaca ayat yang genap. Dimulai dengan kaum Adam. 2, 3, ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan.
Tetapi semuanya ini dikerjakan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-11 saya akan baca sekali lagi. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang sama dan Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi, seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus menulis firman ini, ataupun saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab ini kepada jemaat yang ada di Korintus? Jemaat yang ada di Korintus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merupakan hasil daripada rintisan Rasul Paulus. Selama 1,5 tahun dia melayani di sana, sehingga terbentuklah jemaat yang bernama Jemaat Korintus. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesudah jemaat itu berdiri, Rasul Paulus meninggalkan jemaat ini dan dia pergi ke daerah lain. Untuk apa? Untuk membuka ataupun merintis pelayanan baru kembali. Nah, dalam perjalanan itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata ada persoalan di tengah-tengah jemaat ini. Sesudah Rasul Paulus meninggalkan jemaat itu, ada persoalan yang diperhadapkan kepada jemaat itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan persoalan itulah yang disampaikan kepada Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus menulis kitab ini. Supaya apa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Supaya persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan jemaat itu bisa terjawab, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca mulai dari ayat pertama, banyak sekali di sana disingkapkan persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada jemaat itu. Ada persoalan itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di tengah-tengah jemaat itu ada perpecahan, ada perselisihan, Ada yang mereka berkata, saya dari golongan Paulus. Sementara yang satu mengatakan, saya dari golongan Apolos. Ada lagi yang mengatakan, kami dari golongan Yesus Kristus. Jadi ini persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada jemaat itu. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ternyata pernikahan, perkawinan juga menjadi persoalan di dalam jemaat itu. Ada juga penyembahan berhala, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca mulai dari pasal pertama, bahkan sampai akhir daripada cerita ataupun kitab 1 Korintus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan Alkitab ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga menyinggung tentang rupa-rupa karunia daripada Roh. Kalau kita membaca tadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 9 karunia yang dipaparkan oleh Rasul Paulus di situ. Ini secara khusus yang ada di dalam pembacaan kita tadi. Sebenarnya karunia-karunia Roh Kudus itu banyak sekali. Bukan hanya 9, saudara. Banyak sekali karunia-karunia Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada 9 karunia Roh Kudus yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ini, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi di situ ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mengadakan mujizat, ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan bermacam-macam roh, ada karunia berkata-kata dengan bahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 9 karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam konteks ini. Apa itu karunia, saudara? Apa itu karunia? Karunia, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu pemberian anugerah dari yang paling tinggi kepada orang yang paling rendah.
Dan pemberian itu secara cuma-cuma. Bukan karena kebaikan saya, maka Tuhan memberikan karunia kepada saya. Bukan karena saya senantiasa mengikuti peribadatan-peribadatan dimanapun, saudara. Maka Tuhan memberikan karunia kepada saya, bukan. Bukan karena kebaikan manusia, Allah mencurahkan, memberikan karunia-Nya kepada manusia. Tidak, saudara. Dikatakan tadi, saudara dikasihi Tuhan Yesus, bahwa karunia itu adalah pemberian, anugerah yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada setiap orang yang percaya. Ya. Jadi kepada setiap orang yang percaya. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, harusnya saudara, bahwa setiap orang yang percaya, ketika saya mengaku kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka otomatis sebenarnya ada karunia di dalam hidup. Ya. Jadi ketika saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberikan karunia kepada saya. Ya. Jadi tidak ada orang percaya yang tidak punya karunia. Kecuali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maaf kata, ukuran percaya atau tidaknya seseorang tidak bisa diukur ya. Tidak bisa kita nilai. Bisa saja seseorang berkata, saya percaya kepada Yesus. Tetapi tidak dari dasar hatinya. Tetapi ketika Alkitab berbicara, seseorang percaya kepada Yesus, itu artinya saudara, memang benar-benar dia sungguh-sungguh mengakui dari lubuk hatinya yang paling dalam, bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau ada orang seperti itu, itulah mereka mempunyai karunia. Dan luar biasa saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya saya katakan tadi. Yesus tidak pernah meninggalkan begitu saja jemaat. Ada karunia-karunia diberikan oleh Tuhan kepada jemaat. Untuk apa saudara dikasihi Tuhan Yesus? Untuk membangun daripada jemaat. Jadi karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan ini untuk membangun kita semua. Untuk membangun jemaat. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita kembali ke dalam Alkitab ini, saudara dikasihi Tuhan Yesus, ada dua bahasa yang lain yang dipergunakan untuk bahasa roh ataupun bahasa lidah. Tetapi sebelum kita sampai ke sana. Nah sekarang saudara dikasihi Tuhan Yesus, ada persoalan di tengah-tengah jemaat itu mengenai karunia-karunia daripada Roh Kudus. Kenapa saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus? Karena jemaat Korintus hanya menekankan karunia tertentu. Ya, sekali lagi, karena jemaat Korintus hanya menekankan karunia tertentu. Mereka menganggap, kalau saya punya karunia ini, maka inilah yang paling utama. Kalau saya punya karunia ini, maka inilah yang paling utama. Oke, terima kasih ya. Ya. Jadi mereka menganggap seperti itu. Seolah-olah ke-9 karunia ini ada tingkat-tingkatannya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Seolah-olah yang paling atas dialah yang paling tinggi. Sementara yang paling bawah dialah yang paling rendah. Tidak, saudara. Itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam konteks pembacaan kita pada saat pagi menjelang siang hari. Dan permasalahannya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus tegaskan. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan Yesus. Mulai dari pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-14, Rasul Paulus secara tegas memperingatkan ataupun menyampaikan kepada jemaat itu. Apa sebenarnya? Ataupun karunia apa sebenarnya yang paling, katakanlah yang paling utama. Di dalam ayat yang ke-12 ini, di dalam ayat yang ke-14, Rasul Paulus juga menyinggung tentang secara khusus karunia bahasa roh. Saya berpikir seperti ini, saudara dikasihi Tuhan. Kenapa Rasul Paulus di dalam ayat ini saja banyak menyinggung tentang karunia bahasa roh? Ada apa sebenarnya karunia bahasa roh? Karena di dalam jemaat itu, saudara dikasihi Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa inilah karunia yang paling utama. Jemaat Korintus berpikir bahwa karunia bahasa roh lah yang paling utama. Sehingga Rasul Paulus menuliskan kitab ini, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Rasul Paulus menuliskan bahwa ternyata, saudara dikasihi Tuhan Yesus, ke-9 karunia ini ya sama-sama posisinya di hadapan Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, ada dua bahasa sebenarnya, ataupun ada dua kata yang dipergunakan untuk bahasa roh dan juga bahasa lidah. Ya, sebenarnya itu hanya sama sebenarnya, bahasa lidah dan bahasa roh. Yang pertama, saudara, ada yang disebut dengan senolalia. Berasal dari kata seno. Seno itu tuh, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bahasa asing. Jadi kalau digabungkan senolalia ini, itu berbicara dalam bahasa asing yang dimengerti oleh orang lain. Ini terjadi kapan? Ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ya. Peristiwa ini terjadi ketika pencurahan Roh Kudus. Dikatakan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab Para Rasul yang kedua itu, coba dulu sama-sama kita baca. Pasal yang kedua tadi, ya saya akan baca sendiri. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan selanjutnya dikatakan seperti ini. Mereka semua tercengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Orang Partia, Media, dan lain sebagainya. Jadi ini senolalia. Artinya bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Dan di gereja-gereja Pentakosta hal ini sudah sering terjadi. Ya, tahun 90. Saya kebetulan masih sekolah di Pematang Siantar. Saya bergereja di gereja pusat, Jalan Lingga. Tahun 90, saudara. Di sana pendeta-pendeta senior. Ya, ketika tiba 2:10 malam. Memang yang hadir pada waktu itu, saudara, ini bukan dibuat-buat, bukan rekayasa. Ada bermacam-macam bahasa-bahasa yang kita dengar. Ya, ada bermacam-macam bahasa-bahasa yang kita dengarkan. Ada yang bahasa Inggris, padahal di situ nggak ada orang Inggris. Orang halak tu bedu sendiri. Halak tu berpindah ke tu bedu sendiri. Bukan karena misalnya anaknya itu pintar bahasa Inggris, lalu berbicara dari bahasa Inggris, tidak. Ada juga bahasa Cina, saudara. Ada, saya dengarkan sendiri. Dan maaf saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga termasuk. Tuhan sudah memberikan hal seperti itu. Ya. Dan saya yakin dan percaya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Banyak juga anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Beberapa tahun yang lalu kita sudah bersama-sama di tempat ini. Ya. Ada. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah gereja Pentakosta. Ini yang terjadi peristiwa-peristiwa di dalam perayaan Pentakosta yang pertama, saudara. Senolalia tadi. Jadi bisa saja saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya datang ke suatu tempat, bahasa mereka saya tidak mengerti, tiba-tiba Tuhan memberikan karunia di situ. Misalnya bahasa Spanyol. Saya tidak mengerti bahasa Spanyol. Tiba-tiba saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ibadah, saya hadir di tengah-tengah peribadatan di bangsa Spanyol. Bisa saja saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Glosolalia. Glosa dan lalia. Dan jadi kalau digabungkan kedua kata ini, yaitu bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, inilah yang sering disebut bahasa roh. Bahasa roh itu tidak dimengerti oleh orang lain. Apakah bahasa roh masih ada sampai saat ini? Benar, masih ada. Peristiwa Pentakosta juga masih terjadi sampai saat ini. Bahkan Tuhan Yesus katakan sampai kepada orang-orang yang jauh ke depan. Saya sudah pernah sampaikan ketika 2:10 malam. Ya, peristiwa Pentakosta itu bukan terjadi hanya pada saat itu. Karena apa? Karena dikatakan pada firman Tuhan di situ, kepada anak-anakmu. Ya, janji ini kepada anak-anakmu dan kepada yang masih jauh ke depan. Kalau dikatakan jauh ke depan, saudara tidak terbatas dengan generasi keberapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahasa roh adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Bahkan orang dia sendiri pun tidak mengerti saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hati-hati. Ya, itu sebabnya, sekali lagi itu sebabnya. Orang yang mempunyai karunia bahasa roh, harus dia berdoa untuk menafsirkan.
Harus dia berdoa. Kalau tidak ada penafsirannya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, lebih baik berhenti. Itu firman Tuhan katakan. Bukan pendeta muda Nababan yang berkata. Firman Tuhan. Saudara boleh nanti baca di dalam pasal yang ke-14. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata bahasa roh ini, saudara dikasih Tuhan Yesus, menjadi persoalan di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat itu bahwa semua karunia-karunia yang ada di sini, semuanya itu penting. Tidak ada yang lebih superior. Tidak ada yang lebih dominan. Tidak ada, saudara dikasih Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman. Dengan kata lain, kalau engkau percaya kepada Tuhan, sekali lagi, sesungguhnya karunia ini sudah ada di dalam diri. Mari coba kita baca di dalam ayatnya yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh. Jadi ketika saya berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat saya, bukan semata-mata karena saya itu. Karena ada Roh Kudus di dalam diri saya yang menggerakkan saya, yang menjamah saya. Sehingga saya mampu berkata, Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lebih lagi melihat bahasa roh ini. Ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan. Tetapi satu Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sumbernya sama, saudara. Enggak ada sumber yang dari lain. Enggak ada roh-roh lain. Ya, enggak ada. Sumbernya satu, saudara. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita mau jujur, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi oleh karena apa? Oleh karena bahasa roh. Ya, ini kita gereja harus terbuka. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi oleh karena apa? Oleh karena bahasa roh. Banyak para hamba-hamba Tuhan menyalahgunakan bahasa-bahasa roh. Banyak. Ketika saya di Jakarta, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah datang kepada sebuah gereja. Setelah selesai ibadah di gereja Cililita. Sorenya saya pergi beribadah suatu gereja. Saya tidak perlu sebut namanya. Tiba-tiba saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia mau selesai ibadah itu. Diputarlah slide. Diputar slide, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan seperti ini. Mari kita berbahasa roh. Semuanya berbahasa roh, saudara. Rasul Paulus katakan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lebih baik 5 kata engkau ucapkan, tetapi orang lain mengerti, daripada beribu-ribu kata engkau rangkai, tetapi tidak dimengerti oleh semua. Itu yang dikatakan oleh Rasul. Bahkan sekarang ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lagi ngetren lagi, ya, kursus bahasa roh. Ini bukan cerita saya, kursus bahasa roh. Jadi jemaatnya diajari bahasa roh. Jemaatnya diajari bahasa roh. Ada kelas spesial tentang bahasa roh. Sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau engkau tidak punya karunia bahasa roh, belum tidak berarti bahwa Tuhan tidak memimpin hidup. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau engkau tidak punya karunia bahasa roh, bukan berarti Tuhan tidak memimpin hidupmu. Bukan berarti Roh Kudus tidak ada di dalam diri. Beberapa minggu yang lalu, saya mendengarkan cerita dari menantu dari Pak Pendeta Mendiang. Diceritakan seperti ini, saudara. Ada katanya di daerah Perkusana sudah dipasung. Tetapi Tuhan pakai pendeta kita ini, almarhum. Sehingga yang terpasung ini sembuh. Dikatakan tadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karunia menyembuhkan, karunia melihat tanda-tanda ajaib, tanda mukjizat-mukjizat. Nah, persoalannya, saudara, apakah saudara tahu apa yang menjadi karunia?
Tahu nggak jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus apa yang menjadi karunia-Nya? Dan memang secara jujur, kalau jemaat tidak tahu, berarti ini kesalahan daripada hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan harus jeli. Kira-kira jemaat saya ini karunia-Nya apa? Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau jemaat-jemaat yang maju, semua jemaat dilibatkan untuk pelayanan. Semua jemaat dilibatkan untuk melayani. Jadi jemaat Tuhan juga tidak bisa berkata seperti ini. Itu kan tugas para hamba-hamba Tuhan. Mengumpulkan persembahan itu kan tugasnya para hamba-hamba Tuhan. Berdoa itu kan tugasnya para hamba-hamba Tuhan. Menerima tamu itu kan tugasnya para hamba-hamba Tuhan. Tidak, saudara. Ya. Jadi setiap kita sebenarnya diberikan oleh Tuhan karunia. Ada karunia menasehati. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ada. Ada karunia memberi juga ada, saudara. Ya. Setiap dia memberi nggak tanggung-tanggung. Ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Jadi karunia bahasa roh ini untuk membangun dirinya sendiri. Bukan untuk membangun jemaat. Tetapi membangun dirinya sendiri. Selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahasa roh harus ditafsirkan. Coba dulu kita lihat. Ayat yang kelima dari pasal yang ke-14. Aku suka, ini kata-kata Rasul Paulus ya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi harus ada tafsiran, saudara. Jadi nggak gampang-gampang ya. Saudara yang mempunyai karunia bahasa roh, silakan minta kepada Tuhan. Tuhan berikan saya karunia menafsir. Sebab kalau tidak, saudara dikasih Tuhan Yesus tidak ada gunanya. Rasul Paulus tidak ada gunanya, saudara. Hanya untuk membangun diri sendiri. Karena apa? Karena bahasa yang disampaikan bukanlah bahasa manusia, tetapi adalah bahasanya Allah. Jadi hanya komunikasinya dia dengan Allah. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita juga baca ayat yang ke-13. Masih pasal yang sama tadi. Karena itu siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak. Jadi apakah yang harus aku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budi. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahasa roh, tanda untuk bagi orang tak beriman. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahasa roh, tanda untuk bagi orang tak beriman. Coba dulu kita baca dalam ayat yang ke-22. Masih pasal yang tadi. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi dengan bahasa roh itu, yang tadinya dia tidak percaya, saudara, Allah menggugah hatinya. Allah menjamah hatinya, Allah menyentuh hatinya, sehingga dia mampu berkata, engkau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, ini yang coba ditegaskan oleh Rasul Paulus. Sehingga di tengah-tengah jemaat itu tidak terjadi kesalahpahaman tentang karunia daripada roh. Sekali lagi saudara, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, bahwa karunia roh itu ada bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Minimal satu. Ya, jadi engkau tidak perlu memiliki karunia roh. Maksud saya bahasa roh. Engkau tidak perlu memiliki. Kalau memang Tuhan berikan, ya puji Tuhan. Ngapain kita paksakan Tuhan berikan bahasa roh?
Karena ada banyak di sini karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara, bahwa karunia-karunia ini tidak ada yang lebih superior. Semuanya kita punya karunia. Semuanya Tuhan perhatikan. Nah sekarang persoalannya, apakah jemaat Tuhan mengetahui, mengerti di mana karunianya? Itu persoalannya. Sebab banyak sekali kita tidak mengerti. Ya, itu sebab mulai tanya, mulai rajin beribadah, mulai lihat dirimu, kira-kira karunia saya apa? Selama ini mungkin kita tidak pergi ke situ, tidak mikir ke situ, saudara dikasih Tuhan. Nah mulai hari ini, coba perhatikan kira-kira karunia saya apa? Apakah karunia hikmat? Ketika saya memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada orang, ya, padahal sudah beratus-ratus orang menasihati dia. Begitu dia diutus, dia langsung manggut-manggut. Oh benar juga apa yang dikatakan oleh Bapak. Mungkin engkau mempunyai karunia kesungguhan. Mungkin engkau mempunyai karunia membeda-bedakan roh yang lain. Mungkin engkau mempunyai karunia mengadakan puisi. Semuanya diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi persoalannya, apakah Bapak Ibu mengetahui di mana karunia-Nya? Kalau Bapak Ibu mengetahui di mana karunia-Nya, ini sangat indah sekali. Karena apa? Karena semua karunia ini hanya satu tujuannya, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun jemaat. Tidak ada untuk saling menyalahkan, tidak ada untuk saling menyakiti, tidak. Saling membangun antara sesama jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Engkau mungkin rindu pada saat siang hari. Merindukan karunia-karunia yang daripada Tuhan. Mintalah pada saat-saat. Atau mungkin engkau berpikir seperti engkau tidak mengetahui apa yang menjadi karunia. Minta kepada Tuhan pada saat ini supaya Tuhan memberikan penerangan. Supaya Tuhan memberikan penerangan ke dalam hidupmu. Sehingga engkau mengerti apa yang menjadi karunia. Mari kita angkat pujian. Dengan pujian ini kita sama-sama berdoa. Roh Kudus kau hadir. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini tanggal 28 April 2019. Kalau kita menghitung kembali mundur ke belakang, berarti saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus sudah ada 28 hari semenjak Yesus bangkit dari antara orang mati. Ataupun sudah ada 28 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sudah 28 hari. Dari 28 hari ini kita tidak tahu sudah berapa ratus kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kalau kita menghitung juga ke depan, saudara dikasihi Tuhan Yesus, ada sekitar 12 hari lagi, maka umat Kristiani di penjuru dunia akan memperingati ataupun Yesus naik ke surga. Dan dari kenaikan Yesus ke surga sampai kepada pencurahan Roh Kudus ada sekitar 10 hari. Jadi Yesus naik ke surga, 10 hari dia di sana, baru Yesus mencurahkan Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan Hari Raya Pentakosta. Jadi kalau kita hitung saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai dari kebangkitan sampai pencurahan Roh Kudus ada sekitar 50 hari
lamanya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya ya menjelang perayaan Hari Raya Pentakosta, secara khusus jemaat ataupun gereja-gereja yang beraliran Pentakosta ataupun Betel ataupun karismatik, mereka senantiasa membicarakan tentang Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Bagaimana peran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini? Apa pekerjaan daripada Roh Kudus? Apa yang dikaruniakan, apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada jemaat? Apakah Tuhan Yesus ketika dia naik membiarkan begitu saja jemaatnya sehingga jemaatnya terlantar? Tidak, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Ada janji Allah, ya, ada janji Yesus ketika dia naik ke surga. Dan itu dicurahkan pada saat hari ke-50. Dan itulah sebabnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi menyimak beberapa pujian berkaitan dengan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, ya. Dan pada saat pagi hari ini juga saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Sebenarnya ini satu perikop, tapi nanti kita akan baca mulai dari ayat yang ke-7. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu, katakan haleluya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Kaum Adam membaca ayatnya yang ganjil dan kaum Hawa membaca ayatnya yang genap. Ya, sekali lagi, kaum Adam membaca ayat yang ganjil, kaum Hawa membaca ayat yang genap. Dimulai dengan kaum Adam. 2, 3, ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-11 saya akan baca sekali lagi. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang sama, dan Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi, seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus menulis firman ini, ataupun saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab ini kepada jemaat yang ada di Korintus? Jemaat yang ada di Korintus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merupakan hasil daripada rintisan Rasul Paulus. Selama 1,5 tahun dia melayani di sana, sehingga terbentuklah jemaat yang bernama Jemaat Korintus. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesudah jemaat itu berdiri, Rasul Paulus meninggalkan jemaat ini dan dia pergi ke daerah lain. Untuk apa? Untuk membuka ataupun merintis pelayanan baru kembali. Nah, dalam perjalanan itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata ada persoalan di tengah-tengah jemaat ini.
sesudah Rasul Paulus meninggalkan jemaat itu, ada persoalan yang diperhadapkan kepada jemaat itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan persoalan itulah yang disampaikan kepada Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus menulis kitab ini. Supaya apa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Supaya persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan jemaat itu bisa terjawab, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ya mulai dari ayat pertama, banyak sekali di sana disingkapkan persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada jemaat itu. Ada persoalan itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di tengah-tengah jemaat itu ada perpecahan, ada perselisihan, ya. Ada yang mereka berkata, saya dari golongan Paulus. Sementara yang satu mengatakan, saya dari golongan Apolos. Ada lagi yang mengatakan, kami dari golongan Yesus Kristus. Jadi ini persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada jemaat itu. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ternyata pernikahan, perkawinan juga menjadi persoalan di dalam jemaat itu. Ada juga penyembahan berhala, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita baca mulai dari pasal pertama, bahkan sampai akhir daripada cerita ataupun kitab 1 Korintus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan Alkitab ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga menyinggung tentang rupa-rupa karunia daripada Roh. Kalau kita membaca tadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 9 karunia yang dipaparkan oleh Rasul Paulus di situ. Ya, ini secara khusus yang ada di dalam pembacaan kita tadi. Sebenarnya karunia-karunia Roh Kudus itu banyak sekali. Bukan hanya 9, saudara. Banyak sekali karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada 9 karunia-karunia Roh Kudus yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ini, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi di situ ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mengadakan mukjizat, ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan bermacam-macam roh, ada karunia berkata-kata dengan bahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 9 karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam konteks ini. Apa itu karunia, saudara? Apa itu karunia? Karunia, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu pemberian anugerah dari yang paling tinggi kepada orang yang paling rendah. Dan pemberian itu secara cuma-cuma. Bukan karena kebaikan saya, maka Tuhan memberikan karunia kepada saya. Bukan karena saya senantiasa mengikuti peribadatan-peribadatan dimanapun, saudara, maka Tuhan memberikan karunia kepada saya. Bukan karena kebaikan manusia, Allah memberikan karunia-Nya kepada manusia. Tidak, saudara. Dikatakan tadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa karunia itu adalah pemberian anugerah yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada setiap orang yang percaya. Ya. Jadi kepada setiap orang yang percaya. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harusnya, saudara, bahwa setiap orang yang percaya, ketika saya mengaku kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka otomatis sebenarnya ada karunia di dalam hidup. Ya. Jadi ketika saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberikan karunia kepada saya. Ya. Jadi tidak ada orang percaya yang tidak punya karunia. Kecuali, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maaf kata, ukuran percaya atau tidaknya seseorang tidak bisa diukur, ya. Tidak bisa kita nilai. Bisa saja seseorang berkata, saya percaya kepada Yesus, tetapi tidak dari dasar hatinya. Tetapi ketika Alkitab berbicara, seseorang percaya kepada Yesus, itu artinya, saudara, memang benar-benar dia sungguh-sungguh mengakui dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau ada orang seperti itu, itulah mereka
mempunyai karunia. Dan luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya katakan tadi. Yesus tidak pernah meninggalkan begitu saja jemaat. Ada karunia-karunia diberikan oleh Tuhan kepada jemaat. Untuk apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Untuk membangun daripada jemaat. Jadi karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan ini untuk membangun kita semua. Untuk membangun jemaat. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita kembali ke dalam Alkitab ini, saudara dikasihi Tuhan Yesus, ada dua bahasa yang lain yang dipergunakan untuk bahasa roh ataupun bahasa lidah. Tetapi sebelum kita sampai ke sana. Nah sekarang saudara dikasihi Tuhan Yesus, ada persoalan di tengah-tengah jemaat itu mengenai karunia-karunia daripada Roh Kudus. Kenapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena jemaat Korintus hanya menekankan karunia tertentu. Ya, sekali lagi, karena jemaat Korintus hanya menekankan karunia tertentu. Mereka menganggap, kalau saya punya karunia ini, maka inilah yang paling utama. Kalau saya punya karunia ini, maka inilah yang paling utama. Oke, terima kasih. Ya. Jadi mereka menganggap seperti itu. Seolah-olah ke-9 karunia ini ada tingkat-tingkatannya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seolah-olah yang paling atas dialah yang paling tinggi. Sementara yang paling bawah dialah yang paling rendah. Tidak, saudara. Itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam konteks pembacaan kita pada saat pagi menjelang siang hari. Dan permasalahannya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tegaskan. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai dari pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-14, Rasul Paulus secara tegas memperingatkan ataupun menyampaikan kepada jemaat itu. Apa sebenarnya? Ataupun karunia apa sebenarnya yang paling, katakanlah yang paling utama. Di dalam ayat yang ke-12 ini, di dalam ayat yang ke-14, Rasul Paulus juga menyinggung tentang secara khusus karunia bahasa roh. Saya berpikir seperti ini, saudara dikasihi Tuhan. Kenapa Rasul Paulus di dalam ayat ini saja banyak menyinggung tentang karunia bahasa? Ada apa sebenarnya karunia bahasa roh? Karena di dalam jemaat itu, saudara dikasihi Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa inilah karunia yang paling utama. Jemaat Korintus berpikir bahwa karunia bahasa roh lah yang paling utama. Sehingga Rasul Paulus menuliskan kitab ini, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Rasul Paulus menuliskan bahwa ternyata, saudara dikasihi Tuhan Yesus, ke-9 karunia ini ya sama-sama posisinya di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, ada dua bahasa sebenarnya, ataupun ada dua kata yang dipergunakan untuk bahasa roh dan juga bahasa lidah. Ya, sebenarnya itu hanya sama sebenarnya, bahasa lidah dan bahasa roh. Yang pertama, saudara, ada yang disebut dengan senolalia. Berasal dari kata seno. Seno itu tuh, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bahasa asing. Jadi kalau digabungkan senolalia ini, itu berbicara dalam bahasa asing yang dimengerti oleh orang lain. Ini terjadi kapan? Ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ya. Peristiwa ini terjadi ketika pencurahan Roh Kudus. Dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Para Rasul yang kedua itu, coba dulu sama-sama kita baca. Pasal yang kedua tadi, ya saya akan baca sendiri. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan selanjutnya dikatakan seperti ini. Mereka semua tercengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita.
orang Partia, media, dan lain sebagainya. Jadi ini xenolalia. Artinya bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Dan di gereja-gereja Pentakosta hal ini sudah sering terjadi. Ya, tahun 90, saya kebetulan masih sekolah di Pematang Siantar. Saya bergereja di gereja pusat, Jalan Lingga. Tahun 90, saudara. Di sana pendeta-pendeta senior. Ya, ketika tiba 2:10 malam. Memang yang hadir pada waktu itu, saudara, ini bukan dibuat-buat, bukan rekayasa. Ada bermacam-macam bahasa-bahasa yang kita dengar. Ya. Ada bermacam-macam bahasa-bahasa yang kita dengarkan. Ada yang bahasa Inggris, padahal di situ nggak ada orang Inggris. Punang halat tuba itu sendiri. Halat tuba pina setuba itu sendiri. Bukan karena misalnya anaknya itu pintar bahasa Inggris, lalu berbicara dia di bahasa Inggris, tidak. Ada juga bahasa Cina, saudara. Ada, saya dengarkan sendiri. Dan maaf, saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga termasuk. Tuhan sudah memberikan hal seperti itu. Ya. Dan saya yakin dan percaya, saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus. Banyak juga anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Beberapa tahun yang lalu kita sudah bersama-sama di tempat ini. Ya. Ada. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah gereja Pentakosta. Ini yang terjadi peristiwa-peristiwa di dalam perayaan Pentakosta yang pertama, saudara. Xenolalia tadi. Jadi bisa saja, saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya datang ke suatu tempat, bahasa mereka saya tidak mengerti, tiba-tiba Tuhan memberikan karunia di situ. Misalnya bahasa Spanyol. Saya tidak mengerti bahasa Spanyol. Tiba-tiba, saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ibadah, saya hadir di tengah-tengah peribadatan di bangsa Spanyol. Bisa saja, saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, glosolalia, glosa, dan lalia. Dan jadi kalau digabungkan kedua kata ini, yaitu bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, inilah yang sering disebut bahasa roh. Bahasa roh itu tidak dimengerti oleh orang lain. Apakah bahasa roh masih ada sampai saat ini? Benar, masih ada. Peristiwa Pentakosta juga masih terjadi sampai saat ini. Bahkan Tuhan Yesus katakan sampai kepada orang-orang yang jauh ke depan. Saya sudah pernah sampaikan ketika 2:10 malam. Ya, peristiwa Pentakosta itu bukan terjadi hanya pada saat itu. Karena apa? Karena dikatakan pada firman Tuhan di situ, kepada anak-anakmu. Ya, janji ini kepada anak-anakmu dan kepada yang masih jauh ke depan. Kalau dikatakan jauh ke depan, saudara, tidak terbatas dengan generasi keberapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahasa roh adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Bahkan orang dia sendiri pun tidak mengerti, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hati-hati, ya. Itu sebabnya, sekali lagi itu sebabnya. Orang yang mempunyai karunia bahasa roh harus dia berdoa untuk menafsirkan. Harus dia berdoa. Kalau tidak ada penafsirannya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, lebih baik berhenti. Itu firman Tuhan katakan. Bukan pendeta muda Nababan yang berkata. Firman Tuhan. Saudara boleh nanti baca di dalam pasal yang ke-14. Sehingga saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata bahasa roh ini, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi persoalan di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat itu bahwa semua karunia-karunia yang ada di sini, semuanya itu penting. Tidak ada yang lebih superior. Tidak ada yang lebih dominan. Tidak ada, saudara dikasihi Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman. Dengan kata lain, kalau engkau percaya kepada Tuhan, sekali lagi, sesungguhnya karunia ini sudah ada di dalam diri. Mari coba kita baca di dalam ayatnya yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh. Jadi ketika saya berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat saya, bukan semata-mata karena saya itu. Karena ada Roh Kudus di dalam diri saya yang menggerakkan saya, yang menjamah saya.
sehingga saya mampu berkata, Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan lebih lagi melihat bahasa roh ini. Ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan. Tetapi satu Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sumbernya sama, saudara. Nggak ada sumber yang dari lain. Nggak ada roh-roh lain. Ya, nggak ada. Sumbernya satu, saudara. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita mau jujur, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi oleh karena apa? Oleh karena bahasa roh. Ya, ini kita gereja harus terbuka. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi oleh karena apa? Oleh karena bahasa roh. Banyak para hamba-hamba Tuhan menyalahgunakan bahasa-bahasa roh. Banyak. Ketika saya di Jakarta, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah datang kepada sebuah gereja. Setelah selesai ibadah di gereja Cililita, sorenya saya pergi beribadah suatu gereja. Saya tidak perlu sebut namanya. Tiba-tiba saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia mau selesai ibadah itu, diputarlah slide. Diputar slide, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan seperti ini. Mari kita berbahasa roh. Semuanya berbahasa roh, saudara. Rasul Paulus, saudara, katakan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lebih baik 5 kata engkau ucapkan, tetapi orang lain mengerti, daripada beribu-ribu kata engkau rangkai, tetapi tidak dimengerti oleh semua. Itu yang dikatakan oleh Rasul. Bahkan sekarang ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lagi ngetren lagi, ya, kursus bahasa roh. Ini bukan cerita saya, kursus bahasa roh. Jadi jemaatnya diajarin bahasa roh. Jemaatnya diajarin bahasa roh. Ada kelas spesial tentang bahasa roh. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau engkau tidak punya karunia bahasa roh, belum tidak berarti bahwa Tuhan tidak memimpin hidup. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau engkau tidak punya karunia bahasa roh, bukan berarti Tuhan tidak memimpin hidupmu. Bukan berarti Roh Kudus tidak ada di dalam diri. Beberapa minggu yang lalu, saya mendengarkan cerita dari menantu dari Pak Pendeta Mendiang. Diceritakan seperti ini, saudara. Ada katanya di daerah perpisahannya sudah dipasung. Tetapi Tuhan pakai pendeta kita ini, almarhum. Sehingga yang terpasung ini sembuh. Dikatakan tadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karunia menyembuhkan, karunia melihat tanda-tanda ajaib, tanda mukjizat-mukjizat. Nah, persoalannya saudara, apakah saudara tahu apa yang menjadi karunia? Tahu nggak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus apa yang menjadi karunia-Nya? Dan memang secara jujur, kalau jemaat tidak tahu, berarti ini kesalahan daripada hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan harus jeli. Kira-kira jemaat saya ini karunianya apa? Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau jemaat-jemaat yang maju, semua jemaat dilibatkan untuk pelayanan. Semua jemaat dilibatkan untuk melayani. Jadi jemaat Tuhan juga tidak bisa berkata seperti ini. Itu kan tugas para hamba-hamba Tuhan. Mengumpulkan persembahan itu kan tugasnya para hamba-hamba Tuhan. Berdoa itu kan tugasnya para hamba-hamba Tuhan. Menerima tamu itu kan tugasnya para hamba-hamba Tuhan. Tidak, saudara. Ya. Jadi setiap kita sebenarnya diberikan oleh Tuhan karunia. Ada karunia menasehati. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab. Ya. Ada karunia memberi juga ada, saudara. Ya. Setiap dia memberi nggak tanggung-tanggung. Ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Jadi karunia bahasa roh ini untuk membangun dirinya sendiri. Bukan untuk membangun jemaat. Tetapi membangun dirinya sendiri. Selanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahasa roh harus ditafsirkan. Coba dulu kita lihat. Ayat yang
kelima dari pasal yang ke-14. Aku suka, ini kata-kata Rasul Paulus ya, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi harus ada tafsiran, saudara. Jadi nggak gampang-gampang ya. Saudara yang mempunyai karunia bahasa roh, silakan minta kepada Tuhan. Tuhan berikan saya karunia menafsir. Sebab kalau tidak, saudara yang dikasih Tuhan Yesus tidak ada gunanya. Rasul Paulus tidak ada gunanya, saudara. Hanya untuk membangun diri sendiri. Karena apa? Karena bahasa yang disampaikan bukanlah bahasa manusia, tetapi adalah bahasanya Allah. Jadi hanya komunikasinya dia dengan Allah. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga baca ayat yang ke-13. Masih pasal yang sama tadi. Karena itu siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak. Jadi apakah yang harus aku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budi. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahasa roh tanda untuk bagi orang tak beriman. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahasa roh tanda untuk bagi orang tak beriman. Coba dulu kita baca dalam ayat yang ke-22. Masih pasal yang tadi. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi dengan bahasa roh itu, yang tadinya dia tidak percaya, saudara, Allah menggugah hatinya. Allah menjamah hatinya, Allah menyentuh hatinya, sehingga dia mampu berkata, engkau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, ini yang coba ditegaskan oleh Rasul Paulus. Sehingga di tengah-tengah jemaat itu tidak terjadi kesalahpahaman tentang karunia daripada roh. Sekali lagi, saudara, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, bahwa karunia roh itu ada bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Minimal satu. Ya, jadi engkau tidak perlu memiliki karunia roh. Maksud saya bahasa roh. Engkau tidak perlu memiliki. Kalau memang Tuhan berikan, ya puji Tuhan. Ngapain kita paksakan Tuhan berikan bahasa roh? Karena ada banyak di sini karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi, saudara, bahwa karunia ini tidak ada yang lebih superior. Semuanya kita punya karunia. Semuanya Tuhan perhatikan. Nah, sekarang persoalannya, apakah jemaat Tuhan mengerti di mana karunianya? Itu persoalannya. Sebab banyak sekali kita tidak mengerti. Ya. Itu sebab mulailah tanya, mulai rajin beribadah, mulai lihat dirimu, kira-kira karunia saya apa? Selama ini mungkin kita tidak pergi ke situ, tidak mikir ke situ, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, mulai hari ini, coba perhatikan kira-kira karunia saya apa? Apakah karunia hikmat? Ketika saya memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada orang, ya, padahal sudah beratus-ratus orang menasihati dia. Begitu dia diutus, dia langsung manggut-manggut. Oh, benar juga apa yang dikatakan oleh Bapak. Mungkin engkau mempunyai karunia kesungguhan. Mungkin engkau mempunyai karunia membeda-bedakan roh yang lain. Mungkin engkau mempunyai karunia mengadakan mujizat. Semuanya diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi persoalannya, apakah Bapak Ibu mengetahui di mana karunia-Nya? Kalau Bapak Ibu mengetahui di mana karunia-Nya, ini sangat indah sekali. Karena apa? Karena semua karunia ini hanya satu tujuannya, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun jemaat. Tidak ada untuk
saling menyalahkan, tidak ada untuk saling menyakiti, tidak ada. Saling membangun antara sesama jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Engkau mungkin rindu pada saat siang hari. Merindukan karunia-karunia yang daripada Tuhan. Mintalah pada saat-saat. Atau mungkin engkau berpikir seperti engkau tidak mengetahui apa yang menjadi karunia. Minta kepada Tuhan pada saat ini supaya Tuhan memberikan penerangan. Supaya Tuhan memberikan penerangan ke dalam hidupmu. Sehingga engkau mengerti apa yang menjadi karunia. Mari kita angkat pujian. Dengan pujian ini kita sama-sama berdoa. Roh Kudus kau hadir. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat.
Engkau lebih daripada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Oh dan Engkau Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan daripada jemaat-jemaat Tuhan. Itu terbukti ya Bapa di dalam surga. Engkau memberikan karunia-karunia kepada kami. Engkau meninggalkan karunia-karunia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau mengingatkan kami pada saat siang hari ini Tuhan. Bahwa ada 9 karunia-karunia yang Engkau berikan kepada jemaat-Mu secara khusus Tuhan kepada kami. Melalui jemaat-Mu yang ada di Korintus ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Curahkanlah Tuhan karunia-karunia-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Sehingga jemaat-Mu berjalan, sehingga para hamba-Mu berjalan berdasarkan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Curahkan karunia hikmat, curahkan karunia pengetahuan, curahkan karunia kesembuhan, curahkan karunia mengadakan mujizat, membedakan roh, bahkan berbahasa roh Tuhan. Curahkan ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Karunia menafsirkan bahasa roh Tuhan. Oh, curahkan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang kaya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang kaya. Kekayaan Allah kami luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Perlengkapilah kami. Perlengkapi kami para hamba-hamba. Perlengkapi kami para jemaat ya Bapak. Kalau tidak bukan karena Tuhan kami tidak mampu melayani Engkau. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan mampu mengiring Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga ya Bapa di dalam. Kami berdoa ya Bapa di dalam. Buat kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan oleh para hamba-Mu, oleh para jemaat-jemaat ya Bapa di dalam. Biarlah ya Bapa di dalam. Engkau yang menjadi jawaban di dalam setiap kesaksian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Bapa di dalam surga. Gereja-Mu ada sampai saat ini Tuhan. Oleh karena Allah yang sudah berkarya di tengah-tengah gereja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Bapa di dalam surga. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, bahkan semua orang tua ya Bapa di dalam surga. Semua para hamba-hamba-Mu. Mari ya Bapa di dalam surga. Engkau yang bekerja, Engkau yang membangunkan kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ya Bapa di dalam surga kami berdoa buat seluruh gereja-Mu Tuhan. Gereja Pentakosta yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau persatukan gereja-Mu ya Bapa di dalam surga. Engkau yang bekerja di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Demikian juga para pemimpin-pemimpin kami Bapa di dalam surga. Mulai dari para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat ya Bapa. Ketua, sekjen, bahkan ya Bapa di dalam surga, para bawahannya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka. Engkau yang memberikan karunia kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka sungguh-sungguh ya Bapa di dalam surga. Boleh ya Bapa di dalam surga mengarahkan bahkan juga memimpin gereja-Mu ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mempunyai keraguan-keraguan lagi. Bahwa karunia Roh Kudus ada di dalam diri kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memberikan persembahan ke depan sambil menyalam para hamba Tuhan. Nanti di akhir pujian ini untuk dua berkat, serahkan kepada Bapak Gembala. Kita angkat pujian Merlujung Au.
Karena sejahtera Allah memelihara hati dan